Nah, yang bilang bahwa pakai cincin emas itu emasnya bisa masuk ke darah dan menghasilkan Alzheimer. Oke, that's not bermanfaat. That's my enemy gitu. ada nggak sih tantangan-tantangan atau suka duka barangkali ya ketika bikin konten ini? Karena ya tadi bahwa setiap konten yang kita buat atau setiap apapun yang kita share mestinya nih mudah diterima oleh anak-anak. Nah, ada nggak tantangan-tantangan zaman sekarang yang kamu hadapi gitu? Ya pastinya banyak sih tantangannya ya. Apalagi kalau gue udah dibedah sama pakar-pakar sosial media tuh pasti kan Aduh. ngomongnya ini loh kan kalau bikin konten coba dong ngikutin keyword yang lagi trending gitu. Oh, Itu tantangan gitu. besar itu. Benar, Bikin benar, konten benar. ngikutin keyword yang lagi trending itu tantangan besar banget buat gue karena yang gue perjuangin adalah paradigma ya kan. Ya. Nah orang kadang-kadang tuh belum mengerti pentingnya paradigma gitu. Jadi kayak ya elah kan nih masalah kita tuh masalah-masalah real nih. Ada orang miskin, ada orang kena banjir. Ngapain sih ngomongin scientific thinking gitu, apa hubungannya gitu. Padahal itu semua akarnya ya sebetulnya pemikiran yang gak rasional. Sehingga ketika lo ngambil solusi gak sesuai dengan realitanya gitu loh. Ya misalnya kalau terakhir yang menjadi gede kan gerakannya si Greta Thunberg itu. Yang kemudian bikin gerakan climate strike itu kan dia bilang unite behind science kan. Menurut gue that's a good way untuk popularize the term, tapi orang kayaknya masih belum bisa melihat bahwa kenapa sih dia ngomong unite behind science gitu. Karena orang gagal melihat adanya hubungan yang benar-benar direct sebetulnya antara bagaimana lu berpikir scientific rasional atau enggak dengan masalah. Jadi masalah yang ada tuh simply karena lu nggak menghasilkan solusi yang cocok fit dengan realitanya, dan cara mencari itu adalah dengan berpikir saintifik dan rasional yang seperti dikatakan Tan Malaka dari awal. Ya kayak misalnya masalah tadi soal yang gue bilang, kita nggak menyangka bahwa orang itu sebetulnya nggak terselamatkan dari penyakit karena dia membaca penyakit itu tidak dengan pola pikir yang rasional, tapi dia kira itu karena disantet, karena kurang amal, karena ini karena itu yang nggak ada hubungan logisnya dengan solusi itu nggak ada gitu loh, sehingga akhirnya nggak terselesaikan kan, akhirnya penyakit tetap ada, menyebar, kemudian menyebabkan kematian. Sementara ada bangsa-bangsa lain yang berpikir rasional, berpikir saintifik, akhirnya menghasilkan cure, menghasilkan obat, menemukan ini itu inovasi yang menyelesaikan masalah. Nah orang kira ini kan masalah udah nyata nih gini kenapa nggak selesaikan ini? Ya karena itu akarnya dari pola pikir yang salah. Itu yang dijelasin sama Tan Malaka dengan sangat bagus dalam bukunya. Yang memang nge-build diri kita, membangun kapasitas kita ya, menjadikan kita ini lebih berisi gitu ketimbang nonton yang tadi cuma hiburan aja. Nah justru ini tantangan juga menurut gue kayaknya ya kan ya, benar nggak? Nah ini mungkin gue agak ini dikit ya, koreksi dikit kalau dari perspektif gue sih. Gue selalu bilang bahwa gini, nggak semua orang harus bikin konten itu mempromosikan informasi sains gitu ya. Maksudnya ada orang-orang yang boleh banget untuk memproduksi karya-karya entertainment gitu, karya-karya hiburan yang dimana gue juga punya teman yang sering bikin konten horor tuh namanya Nancy Judge. Mungkin ada yang tahu, Inspigoers. Dia nyebut fansnya namanya Neroris. Karena dia bikin konten horor gitu. Kalau buat gue, kalau orangnya udah rasional, saintifik, dia bisa lihat itu sebagai hiburan gitu. Kita tahu kan ada fiksi. Misalnya ada fiksi-fiksi cerita Disney. Atau bahkan kalau orang sekarang bilang mitos Yunani misalnya. Orang udah sebut cerita dewa-dewa Yunani itu sebagai mitos. So gue harap ya at one point kita bisa bilang itu ke semua hal yang mistis-mistis itu sebagai mitos aja. But doesn't mean kita gak boleh mengkonsumsi itu kan. Kita boleh baca, kita boleh menikmati itu sebagai sebuah legenda yang menarik, sebagai sebuah dan fiksi, menghibur diri kita kan. Jadi gue sih itu gak apa-apa. Nah cuman jangan pakai itu sebagai framework di empiris gitu, di dunia nyata, di realita kayak gitu. Nah itu mengerikan sih kalau itu sampai aja. bisa kayak gitu. Jadi menurut gue selalu bilang bahwa ketika gue promosikan scientific reasoning, ketika gue promosikan pemikiran yang logis, kritis, bukan berarti gue minta semua YouTuber tuh bikin konten evolusi, penjelasan sejarah bumi gitu. That's not it. Bagaimana terjadinya gempa tektonik, nggak gitu juga. Itu ada kayaknya konten itu ya. Kok bisa sih atau apa ya yang bisa kok ya. bisa Nah itu sih, kan ya? ada teman-teman kok bisa yang bikin konten kayak gitu. That's good. Dan ada teman-teman yang bergerak di dunia entertainment, mungkin ada Majelis Lucu, mungkin tadi ada teman gue Nancy Judge, mungkin ada Skinny Indonesian 24, ada Chandra Leo dan teman-teman. Menurut gue ya nggak apa-apa, you do that. Lu bikin music, bikin hal-hal entertainment, that's okay. Yang gue perjuangin adalah bahwa di dalam realita, ketika kita bikin decision making di realita, kita tahu bahwa
kita pakai framework yang benar gitu, framework Oke. yang tadi scientific logis itu tadi, rasional kayak gitu. Iya, kalau mungkin gua simpulkan, tapi bukan kesimpulan terakhir ini ya. Yang gua simpulkan sebenarnya gini, em, artinya apapun itu bidangnya atau kontennya, yang pasti itu bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat banyak, untuk bangsa dan negara. Tapi ada sih yang nggak bermanfaat kan. Kalau yang memang secara sengaja mempromosikan pembodohan dan penipuan gitu loh, yang bilang bahwa pakai cincin emas itu emasnya bisa masuk ke darah dan menghasilkan Alzheimer. Oke, that's not bermanfaat. That's my enemy gitu. Maksudnya berarti kita mesti bermanfaat. kita mesti perangin juga ya, Yes, gitu yang kayak gitu. Mesti kita lawan. Nah, Inspigawars itu kan ya udah bilang. Jadi lu jangan deh percaya hal-hal yang tadi yang goib-goib, yang dalam arti gini, yang tadi yang membodohi, tapi jadikan itu sebagai good point untuk kita untuk bisa memperbaiki diri atau sekedar menghibur sih nggak apa-apa, tapi dalam kehidupan sehari-hari nih kita tetap mesti rasional ya.